Jadi tadi sudah sudah diinformasikan ketika persiapan alat tadi sudah ya, perlak, handuk, terus bengkok, cotton bud. Kemudian tadi sudah cuci tangan 6 langkah, kemudian kita memakai handscone. Ya. Prinsipnya steril atau bersih? Bersih. Jangan putar-putar nih masalah bersih dan steril ya. Nah, udah pakai handscone, terus kita persiapan alat ya teman-teman. Ini didekatkan alat-alatnya. Ini masuk dalam ujian ya. Jadi ujian sambil dia ngomong itu berarti ujian dia hari minggu depan sih kan Mas Ben? Ya berarti sudah lihat di grup ya. Padahal cuma ada 3 jam yang saya sediakan, jam 8, jam 9.30 sama jam 11. Tanggal hari Senin, Selasa, Kamis, Sabtu. Bersihkan kelopak, kita masukkan ke dalam NaCl dulu, terus bersihkan bagian kelopak mata pasien dari bagian dalam keluar. Bagian dalam keluar. Nah, terus kita buang ke bengkok. Setelah itu baru kita ambil ambil NaCl, masukkan ke dalam kom. Itulah ya. Terus masukkan 10 sampai 20 cc. Kemudian kita irigasi mata pasien dari bagian dalam keluar juga. Lihat ke atas ya Pak. Apa nih sini apa begitu? Maaf. Lihat ke atas ya Pak. Oke, seret gitu ya. Nah setelah itu baru bagian wajah dan mata pasien kita bersihkan dengan tisu. Boleh pakai kas aja kok. Jangan terlalu jauh ya, ini alatnya terlalu jauh. Berarti ujian praktek berarti EKG, irigasi mata, terus berarti siapkan pasien ya. Kalau cewek ke cewek, jangan cewek ke cowok. Cowok ke cewek juga. Tawa lagi dia, ntar dia pegang-pegangan, boleh pegangan. Aman. Bapak irigasi matanya telah selesai. Bagaimana Pak setelah saya lakukan irigasi mata? Merasa lebih enak ya Pak, merasa sudah terlihat bersih juga. Nah, apakah ada lagi Bapak yang bisa saya bantu? Baik, jika tidak ada lagi yang bisa saya bantu, nanti di jam 10 saya akan kembali lagi untuk memberikan makan ya Pak. Kalau begitu saya izin kembali ke station. Selamat siang. Oke, tangan. Jadi ada lagi Pak, setelah dia irigasi mata tadi sudah oke gitu ya, tapi ada lagi yang pemberian namanya obat gitu ya. Jadi sebenarnya setelah pemberian namanya irigasi mata kita lap, biasanya kita akan kasih namanya obat tetes mata. Jadi setelah diirigasi dulu. Irigasi adalah membersihkan. Biasanya kalau pasien terkena namanya cairan ataupun namanya debu yang segala macam tidak bisa dikeluarkan secara mandiri. Kan terus nih kalau kena debu atau air kan kita kucek-kucek ya. Nah, kucek-kucek itu yang bisa menyebabkan terjadi namanya iritasi. Nah, tujuan daripada irigasi mata adalah tadi untuk mengeluarkan benda asing yang terjadi nanti ke dalam mata. Pak, perkenalkan saya perawat Adinda yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 hingga pukul 2 siang. Jadi di sini saya akan melakukan tindakan pembersihan pada telinga Bapak, tujuannya untuk menghindari infeksi dan juga untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di telinga Bapak. Waktunya kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, jika Bapak bersedia, sebelum kita melakukan tindakan, apa ada yang bisa saya bantu? Baik, jika tidak ada, saya izin untuk mencuci tangan dan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Pak. Pertama kita cuci tangan dulu pakai scrub, terus pakai handscone. Kemudian kita bantu pasiennya untuk duduk ya Bapak. Untuk prosedur ini kita lakukan saya duduk ya Pak. Bapak boleh duduk, saya bantu Pak. Rata-rata yang irigasi kuping pasiennya harusnya sadar dan baik-baik saja ya. Seperti itu. Iya, seperti ini Pak. Perap dulu. Maaf ya Pak. Handuk dulu. Kemudian kita membersihkan daun telinga pasien dengan kapas basah terlebih dahulu. Iya, masalah jangan pakai ini. Ini nggak usah dibasahin ya Pak. Iya, itu aja. Mohon maaf ya Bapak, saya bersihkan dulu. Sambil dia mengerjakan, rata-rata dilakukan pada pasien apa sih? Kemarin Pak skripnya. Oh, Iya. Ntar ditanyain pada pasien. Orang lakukan di kuping, ngomongnya penyakit di mata. Orang lakukan di mata, ngomongnya penyakit kuping. Jadi jangan beda-beda.
Saya pasti akan tanya di ujian tulis gitu ya, patofisiologinya sih. Akan tanya pathway-nya dari bagaimana otitis medianya. Ini kita bersihkan sambil ditarik sedikit ya Pak ke atas sama ke bagian belakang. Jauh, bengkoknya ketutup. Ini udah mas bengkoknya taruh di samping, ya masuk kamu buang. Kemudian dibuang dan dibersihkan dengan kapas kering. Ya, jangan lama-lama. Kapas kering, sudah buang. Baru Kemudian tuangkan cairan normal salin atau NaCl pada kom. Kemudian ambil spatnya 40 sampai 50 cc. Kemudian minta kerja sama pasien untuk memegangkan bengkok. Bapak mohon maaf, boleh bantu saya untuk pegang. taruh di samping sini ya Pak. Gitu. Kemudian disemprotkan secara perlahan. Ini pasiennya minta untuk sambil miring sini tuh. Nah, gitu. Miring kepalanya. Kupingnya ditarik sedikit ke arah samping dan juga belakang. Kemudian disemprotkan secara perlahan. Pastikan dia menyentuh langit-langit pada telinga dalam. Langit-langit bahasanya ya. Bagian atas Pak. Iya, maksudnya apa bahasanya? Kalau juga kan ada namanya saluran Eustasius, terus dia ada bagian daripada nggak ada langit-langit di situ bahasa Indonesianya. Kemudian disemprotkan secara perlahan, nanti dia airnya akan keluar lagi. Ada sedikit kencang supaya tekanannya lebih. Kan kita mau mengeluarkan serumen itu kan. Kita mau mengeluarkan kotorannya itu ya. Apalagi contoh pernah lihat nggak di YouTube gitu ya, ada lalat itu masuk sampai ke dalam ya, mati kan karena sama cairan itu kan, infeksi itu. Ya jadi yang muter-muter mati karena si cairannya itu segala macam, nggak keluar lah, jangan bernanang hadiah kan. Dilakukan namanya irigasi kuping. Kemudian lap telinga pasien dengan kasa kering. Bengkok. Langsung di ini. Ya. Kemudian kita lihat dulu indikasi obatnya dari dokter, berapa tetes dan juga cara memasukkannya. Kalau misalnya indikasinya ada yang sudah dihangatkan ya Pak, dihangatkan ininya. Ini boleh dihangatkan di dalam kom gitu. Jadi komnya ini berisi air hangat, terus kita hangatkan sebentar cairannya. Kalau misalnya indikasinya enggak, langsung aja di tetesin. Bapak mohon maaf boleh. Kalau tadi gitu, gimana posisi kepalanya? Ini kayak tadi. Ini kalau tadi kan jatuh. Kalau tadi kan kita mau irigasi seperti ini, tapi kalau mau kasih obat ya begini. Jadi kalau irigasi ke kanan, karena dia posisi sebelah kanan ya. Tapi kalau mau kasih obat ya ke kiri. Kan kita berlihat dengan namanya sistem namanya air. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya, kemudian untuk cara meneteskannya sama, tarik dulu ke samping kemudian ke belakang dan diteteskan sesuai dengan indikasi pada obatnya. Sudah? Gampang ya kalau irigasi kuping sama mata ya. Tapi harus sekarang kali ini tidak dikerjakan.